Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hakikat matematika sebagai aktivitas manusia. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Himatul Ulia sebagai moderator dan pembaca materi, dan Muhammad Fazlur Rahman sebagai pembaca materi. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian matematika. Apa itu matematika? Menurut Swaningsih dan 2006, secara bahasa matematika berasal dari bahasa Yunani matematik, yang berarti mempelajari dan berhubungan dengan kata matenein yang berarti berpikir. Apabila ditelaah lebih dalam, maka matematika merupakan ilmu yang dihasilkan melalui proses berpikir, dan untuk mengkajinya harus berpikir secara logis berdasarkan fakta. Next. Materi selanjutnya yaitu hakikat matematika sebagai aktivitas manusia. Freudenthal memandang bahwa matematika bukan sebagai bahan pelajaran saja, tetapi merupakan kegiatan manusia sehari-hari atau human activity. Kemudian, Realistic Mathematics Education atau RME dikembangkan melalui pendekatan yang didasarkan pada konsep Freudenthal yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas manusia yang bertumpu atau didasarkan pada realitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ide utamanya adalah bahwa setiap siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide atau konsep matematika yang telah dipelajari dengan bimbingan orang dewasa. Matematika merupakan salah satu ilmu yang dinilai sulit oleh masyarakat, sehingga diperlukan intelektual yang mumpuni untuk mempelajari ilmu tersebut. Berdasarkan fakta di atas, mendorong Hans Freudenthal mencetuskan pendidikan matematika realistik yang memandang matematika bukan sebagai suatu produk jadi yang diberikan kepada manusia, melainkan sebagai suatu proses yang dikonstruksikan siswa. Freudenthal berpendapat bahwa matematika adalah suatu bentuk aktivitas manusia, aktivitas dalam mengkonstruksi konsep matematika. Next. Sejarah pembelajaran realistik matematik. Pada tahun 1970, di Belanda terjadi penolakan atas gerakan matematika modern ketika matematika modern sedang mengalami perkembangan pesat di dunia. Kemudian, Universitas Utrecht yang memiliki lembaga penelitian tentang pendidikan matematika memiliki gagasan baru mengenai matematika realistik. Di balik gagasan tersebut terdapat seseorang yang berpengaruh, yaitu Hans Freudenthal, mendirikan lembaga Freudenthal Institute yang mencetuskan Realistic Mathematics Education atau RME. Secara bertahap pembelajaran ini meluas ke penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pada tahun 2001, di Indonesia masuk RME tersebut dan diadaptasi dan serta diganti nama menjadi Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. Pembelajaran ini digunakan di beberapa perguruan tinggi serta secara kolaboratif melalui proyek pendidikan di tingkat sekolah dasar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fazlur Rahman. Kepada Mas Fazlur, saya persilakan. Baik, kemudian materi yang keempat yaitu mengenai prinsip pembelajaran matematika realistik. Prinsip pembelajaran matematika realistik menurut Suryanto dan kawan-kawan di antaranya yang pertama yaitu Guide Reinvention and Mathematization, atau menekankan pada upaya siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep atau ide matematis. Prinsip ini bersesuaian dengan paham konstruktivisme,
yaitu pengetahuan yang baik berasal dari hasil aktivitas diri sendiri, bukan hasil transfer dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu progressive mathematization, upaya mengarah pada gaya berpikir matematis, berpikir logis, dan dilandasi realitas. Terdapat dua proses matematisasi, di antaranya yaitu matematisasi vertikal dan matematisasi horizontal. Kemudian yang ketiga yaitu didaktikal fenomenologi, pembelajaran yang bersifat mendidik dan mengutamakan masalah kontekstual, dengan tujuan untuk mengenalkan topik bahan ajar kepada siswa. Yang keempat, self-development model, membangun dan mengembangkan model siswa yang dibantu oleh guru sebagai fasilitator dan pendamping dalam aktivitas belajar. Kemudian materi yang kelima yaitu karakteristik pembelajaran matematika realistik. Terdapat 5 karakteristik menurut Maulana. Yang pertama yaitu menggunakan konteks. Dalam konteks dalam hal ini bisa berupa permainan, permasalahan nyata, alat peraga, dan lain-lain. Menurut Suryanto juga, masalah kontekstual ini berguna untuk bahan pemantapan apa yang telah ditemukan dan dibangun oleh siswa. Sedangkan apabila disajikan di akhir, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan aplikasi siswa terhadap konsep yang telah dibangun. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan model. Model di sini berarti situasi dalam pembelajaran yang diciptakan dan dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Seperti halnya pada teman-teman semua ketika sedang belajar akan menemukan model pembelajaran tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan produksi dan konstruksi. Yang keempat, menggunakan format interaktif. Interaksi yang dilakukan oleh siswa dapat melatih dalam 3 aspek, yaitu kognitif atau keilmuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Kemudian yang kelima, intertwining atau memanfaatkan keterkaitan secara antara matematika dengan ilmu yang lain. Kemudian materi yang keenam yaitu teori pembelajaran yang relevan dengan RME. Ada beberapa pembelajaran teori yang relevan, yaitu yang pertama teori Piaget, struktur kognitif atau keilmuan yang dimiliki oleh siswa diperoleh melalui asimilasi dan akomodasi. Kemudian yang kedua yaitu teori Brunner, menjelaskan tentang belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan di antara konsep-konsep dan strukturnya. Kemudian yang ketiga yaitu teori Gardner, yaitu matematika memiliki 2 objek utama, objek langsung dan objek tak langsung. Dan yang keempat, teori Vygotsky menekankan teorinya pada konstruktivisme. Ia meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi perkembangan individu. Yang kelima yaitu teori Ausubel, mengutamakan pada kebermaknaan pada proses belajar, bermakna apabila informasi yang dipelajari siswa sesuai dengan kognitif atau pengetahuannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti ditulis di chat saja. Kami dari kelompok 6 menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.